Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Research Based Learning atau RBL dengan judul yaitu kestabilan inti unsur-unsur pada proses peluruhan zat radioaktif dengan pendekatan energi ikat inti. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Citra Rasmita, yang kedua ada Nurpadila S, dan yang ketiga ada Sukma. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika, kelas Fisika Angkatan 2018. Nah, adapun subpokok bahasan kami, yaitu yang pertama, peluruhan zat radioaktif, yang kedua ada energi ikat inti, dan yang ketiga ada kestabilan inti unsur-unsur pada proses peluruhan zat radioaktif dengan pendekatan energi ikat inti. Hal yang melatar belakangi dari judul RBL kami ini yaitu secara umum, faktor yang mempengaruhi kestabilan inti atom adalah perbandingan jumlah proton dan neutron, yang dimana ukuran inti atom yang stabil adalah inti yang memiliki jumlah proton dan jumlah neutron yang sama untuk inti ringan. Sedangkan untuk inti berat memiliki jumlah neutron 1,5 kali jumlah protonnya. Inti atom yang tidak stabil menjadi inti yang stabil dengan cara memancarkan partikel dan radiasi elektromagnetik atau dikenal dengan radioaktivitas. Inti yang tidak stabil disebut radionuklida dan proses perubahannya disebut peluruhan. Sedangkan zat yang mengandung radionuklida disebut zat radioaktif. Nah, pada sumber referensi yang membahas tentang kestabilan inti peluruhan radioaktif, jarang mengkaji energi proses peluruhan dan waktu paruhnya saja. Salah satunya yaitu penelitian Pamungkas 2015 yang membahas tentang massa sisa, jumlah atom sisa, dan aktivitas peluruhan pada deret uranium. Energi pada proses peluruhan seperti energi disintegrasi dan energi ikat belum banyak dikaji pada buku maupun jurnal. Pada hal ini sangat penting bahwa kestabilan suatu inti atom berkaitan dengan energi seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Sukrana 1997 yang menyimpulkan bahwa energi ikat inti dapat menjelaskan kestabilan inti dan memperkirakan energi disintegrasi. Selanjutnya, di sini kami memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, untuk mengetahui peluruhan zat radioaktif, yang kedua, untuk mengetahui energi ikat inti, dan yang ketiga, untuk mengetahui kestabilan inti unsur-unsur pada proses peluruhan zat radioaktif dengan pendekatan energi ikat inti. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu peluruhan zat radioaktif. Peluruhan zat radioaktif merupakan peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan. Seperti yang telah saya katakan di awal tadi bahwa energi pada proses peluruhan zat radioaktif jarang dan bahkan belum disinggung pada jurnal maupun buku cetak. Sedangkan energi ikat maupun energi disintegrasi sangatlah penting mengingatkan bahwa kestabilan inti berhubungan dengan energi. Nukleus merupakan sesuatu yang tidak stabil, sehingga terus menstabilkan diri dengan berusaha sedekat mungkin dengan keadaan dasar. Nukleus yang memiliki kelebihan energi di dalam intinya dibanding nukleus stabil mengakibatkan nukleus tersebut menjadi tidak stabil. Inti atom yang tidak stabil selalu memancarkan secara spontan sinar radioaktif, sehingga akhirnya akan diperoleh inti atom yang stabil. Unsur yang selalu memancarkan sinar radiasi tersebut dinamakan unsur radioaktif, isotop radioaktif, atau radionuklida. Peluruhan radioaktif adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi atau massa diam dengan cara memancarkan radiasi. Secara umum, zarah radioaktif terbedakan menjadi 3, yaitu zarah alfa, zarah beta, dan zarah gamma. Material yang mengandung inti tak stabil ini dianggap radioaktif. Peluruhan terjadi pada sebuah nukleus induk dan menghasilkan sebuah nukleus anak.
Peluruhan radioaktif juga merupakan sebuah proses acak yang dimana menurut teori kuantum tidak mungkin untuk tidak memprediksi kapan sebuah atom akan meluruh, tidak peduli seberapa lama atom tersebut telah tereksitasi. Namun, untuk sekumpulan atom, kecepatan peluruhan yang diperkirakan dapat dikarakterisasi melalui konstanta peluruhan atau waktu paruh. Dan hal ini menjadi dasar bagi pengukuran radiometrik. Waktu paruh atom radioaktif tidak memiliki batas, terbentang sepanjang 55 tingkat besaran dari mulai hampir spontan sampai jauh melebihi usia alam semesta. Selanjutnya, mengenai perubahan dalam inti atom membawa perubahan pada satu nuklida menjadi nuklida yang lain, atau dari satu nukleon menjadi unsur yang lain. Peristiwa perubahan itu menjadi inti atom yang lain ini disebut disentrigasi inti atau peluruhan radioaktif. Gejala radioaktif semata-mata ditentukan oleh inti atom yang bersangkutan dan tidak dapat dipengaruhi, dipercepat atau diperlambat dengan mengubah kondisi di luar inti atom seperti suhu, tekanan bentuk senyawa kimia, dan sebagainya. Peluruhan radioaktif merupakan peristiwa rambang atau random, mungkin yang tunduk pada kaidah-kaidah statistik. Unsur radioaktif pada umumnya didapatkan di alam merupakan anggota dari 4 deret radioaktif. Salah satunya yaitu deret aktinium, yang merupakan deret dengan nomor massa peluruhan yang memenuhi persamaan yaitu 4N+3. Salah satu deret aktinium yaitu aktinium-225 digunakan dalam pengobatan untuk menghasilkan Bi-213 dalam generator yang dapat digunakan sebagai agen untuk radioimunoterapi. Baik, demikianlah materi mengenai peluruhan zat radioaktif. Selanjutnya mengenai energi ikat inti. Baiklah, saya akan menjelaskan energi ikat inti. Energi ikat inti atau EB merupakan energi yang diperlukan untuk memecah neutron dan proton atau energi yang dilepaskan oleh nukleon untuk mencapai kestabilan inti. Energi ikat inti juga adalah selisih antara energi diam nukleon unsur dan energi diam inti yang terbentuk. Penemuan oleh Einstein terkait E sama dengan M kali C kuadrat menyatakan energi berkaitan dengan massa, di mana massa dapat diubah menjadi energi dan sebaliknya energi dapat diubah menjadi massa. Pada reaksi inti peluruhan, massa tidak hilang tetapi berubah menjadi energi. Energi ikat beberapa nuklida pada tabel 2.1, umumnya harga energi ikat makin besar dengan masing-masing besarnya nuklida dari Z terendah. Namun, dilihat dari kestabilannya, dapat dilihat makin besarnya harga energi ikat tidak menampakkan atau memperlihatkan stabilnya suatu nuklida. Kestabilan nuklida di antara seitosop dicerminkan dengan harga energi ikat rata-rata per nukleon. Pada tabel 2.1, nilai harga energi ikat rata-rata per nukleon inti stabil lebih besar daripada inti kurang stabil, di mana inti yang kurang stabilnya kemudian menyeluruh secara langsung atau spontan membentuk nuklida lain dengan berbagai macam peluruhan. Baiklah, dari materi energi ikat inti, selanjutnya kestabilan inti unsur-unsur pada proses peluruhan zat radioaktif dengan pendekatan energi ikat inti. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sukma. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman kami. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu kestabilan inti unsur-unsur pada proses peluruhan zat radioaktif dengan pendekatan energi ikat inti. Semua materi di alam tersusun oleh atom. Atom yang ada di alam ini tidak semua stabil, tetapi terdapat beberapa inti yang tidak stabil. Inti yang tidak stabil akan meluruh secara spontan dengan memancarkan partikel dan gelombang elektromagnetik secara spontan yang biasa disebut dengan radioaktivitas.
Kestabilan inti dipengaruhi oleh komposisi jumlah proton dan neutron. Kestabilan inti sebanding dengan P per N, di mana inti paling stabil memiliki P per N mendekati 1. Semakin kecil atau besar angka perbandingannya, maka inti tersebut makin tidak stabil. Menurut Sunar, beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap kestabilan inti atom, yaitu yang pertama, proton-proton dan neutron-neutron yang saling berpasangan. Proton-proton dan neutron-neutron yang saling berpasangan berpotensi menghasilkan kestabilan inti yang lebih baik daripada yang tidak berpasangan. Faktor ini mirip dengan orbital elektron yang stabil bila berisi elektron yang berpasangan. Yang kedua yaitu komposisi jumlah neutron dan proton. Pada inti dengan jumlah proton lebih dari 20, inti yang stabil mempunyai neutron lebih banyak dari protonnya untuk menghasilkan gaya tarik antarmassa nukleon yang mengatasi gaya tolak kolom dari proton. Kemudian yang ketiga yaitu kapabilitas maksimal yang dimiliki oleh sebuah nukleon untuk berinteraksi dengan sejumlah nukleon di sekitarnya. Kapabilitas ini juga dinyatakan sebagai energi pengikat nukleon. Energi ikat inti dapat menjelaskan kestabilan inti dan memperkirakan energi disintegrasi. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Mardiana dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa dalam satu deret uranium yang merupakan unsur radioaktif, unsur uranium memiliki energi ikat inti lebih besar daripada unsur lainnya, yaitu 1805,1 MeV. Sedangkan unsur timbal atau plumbum yang merupakan inti stabil memiliki energi ikat inti paling kecil, yaitu 1612,2747 MeV. Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kestabilan inti pada proses zat radioaktif dapat menjelaskan energi ikat inti, di mana unsur dengan inti yang lebih stabil memiliki energi ikat lebih kecil daripada unsur dengan inti yang kurang stabil. Adapun kesimpulan dari laporan RBL yang telah kami susun, yaitu peluruhan radioaktif merupakan peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan. Inti atom yang tidak stabil selalu memancarkan secara spontan sinar radioaktif, sehingga akhirnya akan diperoleh inti atom yang stabil. Kestabilan inti pada proses zat radioaktif dapat menjelaskan energi ikat inti, di mana unsur dengan inti yang lebih stabil memiliki energi ikat lebih kecil daripada unsur dengan inti yang kurang stabil. Demikianlah pemaparan laporan RBL dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.